Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita latihan soal lagi ya teman-teman. Nomor 1. Penerapan metode yang menuntut anak untuk memperhatikan gerak dan posisi organ artikulasi adalah: A. Metode multisensori, B. Metode penempatan fonetik, C. Metode suara ujaran, atau D. Metode observasi. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Metode penempatan fonetik. Adapun penjelasannya, metode penempatan fonetik atau phonetic placement method, pelaksanaan metode ini menuntut anak untuk memperhatikan gerak dan posisi organ artikulasi, sehingga anak mampu mengendalikan pergerakan organ bicara untuk membentuk atau memproduksi bicara yang benar. Pada prinsipnya, pelaksanaan metode ini mengutamakan latihan gerakan otot dan sendi organ bicara melalui instruksi verbal dibantu dengan media visual sesuai pergerakan yang dikehendaki. Nomor 2, konsonan P, B, M dikelompokkan ke dalam konsonan: A. Konsonan dental, B. Konsonan palatal, C. Konsonan bilabial, atau D. Konsonan velar. Silakan jawabannya apa teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Konsonan bilabial. Adapun penjelasannya, kelompok konsonan bilabial adalah P, B, M, W. Nomor 3. Konsonan T dan D dikelompokkan ke dalam konsonan: A. Konsonan dental, B. Konsonan palatal, C. Konsonan bilabial, D. Konsonan velar. Apa jawabannya teman-teman? T dan D ya. Nah, tentu jawabannya adalah dental ya teman-teman, di bawah sudah ada. Nah, setelah konsonan bilabial dikuasai, dilanjutkan pada konsonan dental, yaitu L, R, T, D, dan N. Kemudian konsonan velar, K, G, N, G. Selanjutnya konsonan palatal, C, J, N, Y, Nya, Y, S. Nah, bilabial, dental, palatal. Nomor 4. Tahapan latihan persepsi bunyi dan irama adalah: A. Deteksi bunyi, diidentifikasi bunyi, pemahaman bunyi, diskriminasi bunyi. B. Diidentifikasi bunyi, diskriminasi bunyi, deteksi bunyi, pemahaman bunyi. C. Deteksi bunyi, pemahaman bunyi, diskriminasi bunyi, identifikasi bunyi. D. Deteksi bunyi, diskriminasi bunyi, identifikasi bunyi, E. Pemahaman bunyi. Kita ingat dengan D-dik. Nah, D itu adalah deteksi, ya ini semuanya deteksi. Nah, berarti ini identifikasi kita eliminasi.
Lalu yang kedua itu adalah diskriminasi. Nah, diskriminasi ini bukan ya, ini langsung. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah D, deteksi bunyi, diskriminasi bunyi, identifikasi bunyi, dan pemahaman bunyi. Deteksi, diskriminasi, identifikasi, dan komprehensi. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Adapun pembahasannya, program latihan pengembangan persepsi bunyi dan irama sebagaimana yang dikemukakan oleh Sajah dan Soekardja tahun 1995 mencakup berbagai latihan, yaitu latihan deteksi atau kesadaran terhadap bunyi, yang kedua latihan membedakan atau diskriminasi bunyi, yang ketiga latihan mengidentifikasi bunyi, dan yang keempat latihan memahami berbagai bunyi, terutama bunyi bahasa. Ada 4, disingkat di deteksi, identifikasi, nah, deteksi, diskriminasi, identifikasi, dan komprehensi. Mohon maaf ya teman-teman. Nomor 5. Media jenis stimulus auditori dalam layanan PKPBI adalah A. Pias kata, B. Kartu huruf, D. Cermin, D. Speech trainer. Jawaban yang tepat adalah D. Speech trainer. Adapun penjelasannya, media stimulasi visual yang dapat digunakan dalam pembelajaran BKPBI antara lain, yang pertama ada cermin artikulasi yang digunakan untuk mengembangkan feedback visual dengan melihat atau mengontrol gerakan artikulasi diri siswa itu sendiri maupun dengan menyamakan gerakan atau posisi organ artikulasi dirinya dengan posisi organ artikulasi guru. Yang kedua, benda asli maupun tiruan. Yang ketiga, gambar, baik gambar lepas maupun kolektif. Lalu pias kata dan gambar disertai tulisan, dan sebagainya. Lalu media stimulasi auditoris. Nah, yang dapat digunakan dalam pembelajaran BKPBI antara lain, yang pertama ada speech trainer, yang kedua ada alat musik, yang ketiga ada tape recorder, yang keempat, berbagai sumber suara lainnya seperti suara alam, binatang, manusia, sound system, lalu amplifikasi pendengaran, SAT BSA. Space trainer, alat musik, tape recorder, berbagai sumber suara lainnya, sound system, dan amplifikasi pendengaran. Nomor 6. Berikut adalah aspek-aspek yang mesti diperhatikan dalam memberikan layanan PKPBI, kecuali A. Gradasi pendengaran, ini harus diperhatikan. B. Jenis ketunarunguan, ya ini harus diperhatikan. Harapan orang tua siswa, nah ini tidak ya. Lalu saat terjadinya ketunarunguan, ya ini juga harus diperhatikan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Harapan orang tua siswa. Nah, adapun penjelasannya, hal yang harus diperhatikan dalam memberikan layanan PKPBI ada 4. Yang pertama, perbedaan derajat kemampuan pendengaran. Yang kedua, jenis ketunarunguan. Yang ketiga, peristiwa terjadinya ketunarunguan. Yang keempat, harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan struktur, materi, metode pendekatan, dan penggunaan alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran. Ini ada 3 ya teman-teman sebenarnya. Dasi jenis tiwa, yaitu dasi itu apa teman-teman? Nah, perbedaan derajat ya. Nah, lalu jenis, lalu peristiwa terjadinya ketunarunguan. Nomor 7, PKPBI pada akhirnya harus terkait dengan pengembangan bahasa anak tunarungu dalam setiap mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini terkait dengan prinsip A. Komprehensif, B. Terpadu, C. Kontras, D. Individualitas. Tentu terkait berarti terpadu ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah B. Terpadu. Adapun penjelasannya, oleh karena itu, mengajarkan PKPBI harus terpadu dengan proses pengembangan bahasa pada anak tunarungu. Nomor 8. Dalam pembelajaran PKPBI, guru harus mempertimbangkan dan mengakomodir keunikan setiap anak tunarungu. Pernyataan tersebut terkait dengan prinsip keunikan, berarti
A. Komprehensif, B. Terpadu, C. Kontras, atau D. Individualitas? Tentu jawaban yang tepat adalah D. Individualitas. Adapun penjelasannya, memperhatikan prinsip individual setiap kali berakhir dengan keberhasilan peserta didik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.